sistem saraf otonom pengantar ya. Jadi dimulai dengan sistem sarafnya ini ya, karena nanti baru kita masuk ke dalam obat-obat yang bekerja melalui atau pada sistem saraf otonom ya. Slide yang berikutnya. Nah, ini tentu mahasiswa sudah mengenal ini bahwa sistem saraf itu ya secara anatomis atau fisiologis ya dibagi atas sistem saraf susunan saraf pusat, SS pusat ya, susunan saraf perifer ya. Dan kalau dia susunan saraf pusat itu apa saja? Itu adalah otak dan medula spinalis ya, kita tahu semua lah. Kemudian sistem saraf perifer itu yang terbagi dua, sistem saraf otonom dan sistem saraf somatik ya. Nah, apa itu nanti kita lihat ya. Dan sistem saraf otonom kemudian terbagi dua lagi, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Nah, ini pembagian secara anatomis atau fisiologis dari sistem saraf kita. Slide berikutnya. Ya, next slide ya, please ya. Oke. Nah, ini juga ini sudah jadi ada istilah autonomik yang sudah diterangkan ya. Dan kemudian ada istilah sympathetic nervous system ya dan parasimpatetik ya. Simpatetik itu juga sinonim dengan adrenergic ya. Orang mengatakan adrenergic system dan ada juga cholinergic ya. Boleh. Jadi itu sinonim ya. Parasimpatis sama dengan cholinergic dan simpatetik adalah adrenergic. Slide berikutnya. Nah, jadi sekali lagi melanjutkan perbedaan antara sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. Kenapa dia harus dibedakan gitu ya? Satu adalah inervasinya ya. Jadi sistem saraf somatis itu dia menginervasi otot rangka ya. Otot rangka itu apa itu? Ya, otot yang kita pergunakan untuk menggerakkan rangka kita, tulang-tulang kita kan ya. Dan sistem saraf otonom adalah di luar daripada itu ya. Kemudian di dalam sistem saraf itu ada sinaps atau ganglion. Jadi katakanlah bahwa ada tadi susunan saraf pusat, kemudian dia turun ke bawah melalui medula oblongata, nanti ada gambarnya nanti, dan kemudian ya dia keluar daripada medula spinalis ya kan, kemudian masuk ke berbagai macam organ ya. Jadi dikatakan di sini bahwa sinaps atau ganglion itu kalau untuk sistem saraf somatis adanya di dalam susunan saraf pusat. Ganglion atau sinaps itu adalah persambungan ya antara dua saraf ya. Jadi saraf yang berasal dari susunan saraf pusat itu ya dibagi atas saraf preganglion ya dan saraf postganglion ya. Kalau saraf pusat preganglionnya tadi dikatakan ya ada di dalam susunan saraf pusat ya. Kemudian ada akson ya. Akson itu adalah neuron ya. Dan itu kalau untuk sistem saraf somatis dia bermielin. Bermielin itu ada berselaput di luar. Jadi ini pasti masih ada belajar dari histologi ya. Dan yang tidak bermielin ya itu adalah menunjukkan bahwa itu adalah dia termasuk ke dalam sistem saraf otonom ya. Jadi begitu yang Maha Kuasa menciptakan ya. Kita belajar dari apa yang sudah diciptakan itu untuk mengenalnya ya. Kemudian ada organ efektor. Organ efektor itu adalah jaringan yang ada di dalam tubuh kita atau organ ya. Organ yang ada di dalam tubuh kita itu yang merupakan ya tujuan akhir daripada sistem saraf itu. Karena kita tahu tadi asal saraf kita adalah dari otak ya kan. Dari disitulah semua proses pemikiran, ya persepsi dan sebagainya, gerakan itu jadi dikendalikan dan kemudian manifestasinya yang kemudian kita lihat pada organ-organ di perifer, di jantungkah, di saluran cernakah, di mana lagi, di semua organ-organ yang ada di luar pada sistem saraf pusat ya. Jadi maka itu mahasiswa belajar anatomi, fisiologi, histologi gitu ya. Oke, slide berikutnya.
Nah, kemudian mengenai saraf otonom dibagi atas simpatis atau parasimpatis tadi kan, ya. Jadi tadi juga namakan cholinergic, ya. Kalau simpatis adalah adrenergic dan parasimpatis adalah cholinergic, ya. Jadi dari mana dia keluarnya dari susun saraf pusat dari medula oblongata, ya, dari medula spinalis, yaitu setinggi segmen thoracolumbar. Disitulah tempat keluarnya sistem saraf simpatis dari medula spinalis, dari susunan saraf pusat, ya kan? Ya kan? Kalau susunan saraf parasimpatis keluarnya di kraniosakral, ya. Nanti kita lihat gambarnya, ya. Kemudian fungsi. Kalau sistem saraf simpatis adalah saraf yang beraktivitas pada keadaan siaga atau darurat, ya. Jadi adanya ketika kita bangun atau ketika kita ya dalam keadaan darurat, ya ada stimulus-stimulus yang tidak biasa, ya, yang datang gitu ya. Ya, umpamanya ada kecelakaan atau apa ya, terjun dari pesawat atau dari mana gitu ya. Dan kemudian sistem parasimpatis mendominasi ya tubuh itu dalam keadaan istirahat. Ya, dalam keadaan istirahat, maka sistem saraf simpatis yang dominan peranannya, ya. Kemudian apa organ-organ daripada sistem saraf simpatis ini? Ya, itu jantung. Kalau jantung itu terkena aktivitas daripada saraf simpatis, ya, maka terjadi denyutnya bertambah, tahikardi bertambah cepat, ya kan? Ya. Kalau kemudian organ yang teraktivasi itu yang sedang aktif itu adalah pembuluh darah, ya, PBT pembuluh darah, ya. Maka kalau yang itu yang teraktivasi itu adalah otot rangka, ya, di otot kata, otot tangan, tungkai dan sebagainya. Di situ terjadi dilatasi daripada pembuluh darah yang ada di otot itu. Jadi karena dia beraktivitas, pembuluh darahnya melebar, aliran darah bertambah ke situ, membawa makanan, membawa energi, supaya otot itu bisa bekerja dengan baik, ya. Kemudian kalau di kulit dan di mukosa dia bersifat konstriksi, ya. Karena yang bekerja itu otot rangka, maka darah yang ke kulit dan mukosa itu akan dikurangi, ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk daripada sistem homeostasis yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, ya. Jadi kalau kita kembalikan ke Al-Quran, agama kita, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna kan diciptakan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Dari segi fisiknya, dari segi ya otaknya, kecerdasannya dan sebagainya kan ya. Kemudian saraf simpatis yang menuju ke bronkus, ya. Kalau dia terangsang ya, maka jadi ada aktivitas melalui saraf simpatis, ya, ada impuls-impuls yang diluatkan, maka terjadi nantinya di bronchodilatasi. Jadi bronkusnya melebar, ya. Kemudian yang ke pupil mata, ya, kita melihat midriasis, ya, bola matanya melebar, ya. Coba dilihat di kaca nanti, ya. Dan kalau yang menuju ke dalam sistem metabolisme kita, saraf simpatis itu adalah meningkatkan kadar gula darah, ya. Di mana kadar gula darah itu meningkat, ya, karena dia banyak disimpan di hati, di mana lagi, di jaringan-jaringan apalagi yang lain, ya, gitu ya. Kalau saraf simpatis adalah kraniosakral, tadi sudah diterangkan, dia terutama dalam keadaan istirahat, ya. Dalam keadaan istirahat begitu, jadi dalam saluran cerna terjadi peristaltiknya meningkat, ya. Jadi orang yang tertidur itu peristaltiknya meningkat, ya. Jadi banyak makanan itu didorong ke bawah kan, nanti besok paginya dia bisa buang air besar kan gitu kan. Ada sekresi enzim dan asam lambung yang meningkat, ya. Maka itu kalau orang dengan sakit ulcus pepticum, ya kan, cairan lambungnya bertambah kan, malam-malam dia merasa perutnya kok perih, gitu, atau ada yang terasa terbakar di esofagusnya, ya, itu karena asam lambungnya naik, ya, karena keluar, ya. Kemudian ada relaksasi sphincter, ya kan, ya, sphincter adalah zat yang membatasi antara dua rongga, ya kan, itu juga relaksasi, jadi asam lambung mudah naik ke esofagus dan menimbulkan rasa panas di daerah esofagus, ya. Kandung kencing terjadi kontraksi daripada detrusor, ya. Jadi otot kandung kencingnya
berkontraksi, ya malam-malam itu maka orang suka terbangun untuk kencing ke belakang, ya. Dan itu tentu harus diimbangi dengan ya adanya relaksasi sphincter, ya. Slide berikutnya. Nah, ini yang ceritakan. Jadi gambar ini harap dicermati. Tapi tadi saya sudah narasikan di depan tadi, ya. Lihat itu ada yang merah, ada sistem saraf simpatis, ya. Dari mana ke mana dia, ya. Dari tadi katakan adalah kraniosakral, ya. Dari apa namanya? Di daerah ya batang otak sini, dari kranium otak, ya kan. Dan yang keluarnya juga adalah daerah sakrum, ya. Nah, kemudian kalau simpatis thoracolum lumbar, ya. Dan ke organ mana aja dia pergi, lihat aja ini, ada pembuluh darah, ada kelenjar, ada jantung, ada paru, ada sistem saluran cerna, ya. Ada kandung kencing tadi sudah diterangkan juga. Nah, tadi juga ya itu diimbangi dengan saraf parasimpatis yang ya aktif ya dalam keadaan orang beristirahat, ya. Jadi ke otot, ya ke kelenjar lakrimal, ya. Jadi banyak ke kelenjar, dia itu ke jantung ada, ke sistem saluran pernafasan ada, ke lambung ada, ya sistem saluran cerna, ya dan seterusnya ke bawah. Jadi harap dicermati gambar ini, gambar skematis yang menunjukkan kemana saja sistem saraf simpatis dan parasimpatis itu menjalar, ya, berasal dari otak, ya. Karena nanti dia akan meneruskan impuls-impuls yang berasal dari otak ke organ-organ tersebut. Slide berikutnya. Nah, jadi kembali, ya, tadi ada simpatik parasimpatik, apa sih perbedaan strukturalnya? Ya tadi thoracolumbar, kemudian ada tadi craniosacral, ya. Site of peripheral ganglia, paravertebral, dia adalah kalau simpatis, jadi sambungan sarafnya presimpatik, presinapnya itu pendek, ya, dan postsinapnya yang panjang, karena sinapnya itu ada paravertebral di samping, ya, apa namanya, vertebra medula spinalis, ya. Sedangkan yang parasimpatis, ya kan, yang ganglionnya tadi atau persambungnya itu adalah mendekati organ, ya. Kemudian ya sudah dilihat ini preganglion serabunnya pendek pada yang simpatis, yang parasimpatis panjang, dan jadi ini perbedaan antara simpatis dan parasimpatis dilihat dari anatomi dan histologinya. Slide berikutnya. Kemudian yang harus kita ketahui bahwa kenapa saraf itu ada, karena di situ ada transmisi impuls, ya. Apa yang ditransmisikan? Satu adalah ya apa namanya, gelombang listrik, ya. Kenapa ada gelombang listrik yang dipindahkan? Karena di situ ada apa namanya, apa istilahnya itu, ya, natrium, kalium, apa klorida atau juga kalsium, ya, yang dapat dari luar sel masuk ke dalam sel, sehingga terjadi perubahan potensial, ya, di saluran apa namanya saraf itu, yang dilanjutkan menuju ke sinap dan kemudian terus menuju postsinap dan terus ke organ, ya, di mana pada organ itu ada reseptor yang nanti menerima, ya, aktivitas dari saraf simpatis itu, yang nanti yang kita lihat berikutnya, ya. Jadi ada aktivitas listrik dan kemudian ada aktivitas neurotransmitter. Ada zat yang dikeluarkan, ya, di sinaps atau di ganglion, di ujung preganglion, saraf preganglion, dan di ujung saraf postganglion, ya, yang dinamakan terminal saraf itu, ya. Apa itu neurotransmitter utama? Satu adalah asetilkolin, itu zat, ya, asetilkolin, ya, yang disingkat ACH. Kemudian ada epinefrin dan norepinefrin yang disingkat NA atau E, dan kemudian ada yang lain-lain, ya, dopamin, serotonin, histamin, GABA itu adalah gamma aminobutyric acid, dan kemudian masih ada titik-titik lagi ke belakang. Jadi masih ada lagi yang baru-baru yang ditemukan, gitu, ya. Slide berikutnya. Lokasi neurotransmitter, di mana itu neurotransmitter itu disimpan dan di mana dia dikeluarkan, ya. Satu asetilkolin.
ya di dalam sistem saraf kolinergik, ya. Di sinap praganglion, simpatis dan parasimpatis, ya. Jadi di persambungan saraf simpatis dan parasimpatis, ya, di ganglion. Kemudian di sinaps postganglion parasimpatis dan di sinap saraf somatis. Jadi ini Mas Yo harus ingat-ingat betul ini. Kalau asetilkolin itu dikeluarkan di mana gitu ya. Nah, jadi di sinap dan ya jadi dan juga di ujung sarafnya ya. Ya jadi kita lihat ya kalau di di ya sinap saraf somatis ya, saraf somatis itu saraf ya motorik ya yang menuju ke otot ya, dan saraf sensori juga ada di situ ya. Kemudian neurotransmitter yang kedua adalah norepinefrin di dalam sistem adrenergik ya. Adanya adalah di pos ganglion simpatis di sinapsnya ya, norepinefrin ya. Jadi di ujung saraf parasimpatis yang sudah menuju ke organ ya, karena pos ganglion itu adalah menuju ke organ. Slide berikutnya. Nah ini yang diceritakan tadi ya kan, ini adalah medula spinalis, ini saraf preganglion ya. Kalau parasimpatis dikeluarkan sini asetilkolin ya. Lihat itu di anunya di yang bundar itu. Kemudian di pos ganglionit di ujungnya akan dikeluarkan asetilkolin lagi, dan asetilkolin ini kemudian akan ya menuju ke reseptor. Nah di sini dia akan bereaksi dengan macam-macam itu dan kemudian menimbulkan pada otot itu pengaruhnya, kontraksi kah, pergerakan kah, atau apa gitu ya. Dan kemudian kita lihat sini asetilkolin itu yang sudah dikeluarkan itu ya kemudian ditarik lagi kembali ke dalam untuk disimpan lagi ya kolinnya, tapi asetilnya nanti akan dibuat di dalam sini ya. Oke ya. Jadi nanti akan kita lihat ya. Nah, kalau ini jadi sympathetic flow, jadi saraf simpatetis ya dari medula spinalis, keluarnya dari preganglionate ya, sinapsis di sini ya, asetilkolin juga sama-sama asetilkolin. Tetapi di ya postganglionitnya yang dikeluarkan adalah norepinefrin ya. Dan ini kemudian juga akan mengalami proses uptake ya, diambil lagi kembali disimpan lagi ya. Karena sewaktu-waktu dikeluarkan, disimpan atau keluar tergantung daripada impuls saraf yang sampai ke sini ya. Yang kemudian dia bekerja di sini reseptor adrenergik ya. Setelah dia bekerja di sini dia sudah melanjutkan transmisi impuls-impuls itu dan kemudian dia kembali diserap ya. Nanti terjadi proses berikutnya di otot ini ya. Apakah nanti yang kita lihat ototnya bergerak atau kesemutan atau apa gitu ya. Dan kemudian ini ada istilah KOM di sini. Ini adalah kesingkatan dari katechol O-metil transferase, yaitu enzim ya yang kemudian ya ada memisahkan metil atau katechol O-metil ya. Jadi senyawa utama daripada norepinefrin untuk dipisahkan dan kemudian disimpan lagi masuk ke dalam ya. Slide berikutnya. Nah, jadi ini adalah ya kita bicara mengenai saraf simpatis ya. Tadi dikeluarkan norepinefrin ke ujung sini ya kan. Dan kemudian dia ada reseptor adrenergik sini tempat dia bekerja ya. Kemudian dia mengalami proses uptake ya, disimpan lagi ke dalam, dan kemudian juga ada reseptor beta 2 di sini di mana epinefrin ini ya bisa bekerja sendiri, dan kemudian ya ini akan terjadi proses penyerapan kembali ya. Jadi begitu yang Maha Kuasa itu menciptakan ya, suatu sistem ya sangat sempurna sekali ya. Karena ini adalah manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala kan ya. Jadi kita mempelajari ya bagaimana Tuhan itu menciptakan manusia. Dan ini adalah saraf parasimpatis. Kalau M ini adalah muskarinik ya. Kalau N ini ini tadi ya. Ya ini asetilkolin. Nah. Ini kotinik ya. Ini muskarinik, ini reseptor ya. Ini reseptor muskarinik, dan ini ada istilah lagi reseptor nikotinik ya. Nah, kalau tadi di saraf simpatis ada reseptor
ya, adrenergic alfa 2, ya, ya, dan ini ada adrenergic beta 2, ya. Nanti kita lihat berikutnya. Slide berikutnya.